赢了吗？Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai, Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 234. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ternyata itu adalah Jimoxin dan Liu Ze dari kamar dagang Gupeng. Qin Chen lalu bergumam, tidak mungkin mereka hanya sekedar lewat. Mereka pasti sedang menargetkanku. Budak hitam juga bergumam, ternyata mereka. Budak hitam paham dengan kekuatannya sendiri dia tak akan mampu mengalahkan Liu Ze. Perbedaan kekuatan antara Wu Zhong dan Wu Jun sangat besar meskipun dia menggunakan spanduk setan langit. Ditambah Liu Ze ini adalah seorang wakil presiden dari salah satu kamar dagang terbesar di negara Bianzhou. Tentu dia memiliki harta karun yang banyak. Pada saat ini Liu Ze dan Jimoxin sedang memperhatikan situasi namun tidak menemukan apapun. Jimoxin berkata, "Ketua Liu Ze, di mana mereka berdua?" Liu Ze menjawab, "Aneh, jelas-jelas jejak mereka terakhir di sini. Akan tetapi setelah kita sampai tiba-tiba jejak mereka menghilang begitu saja." Liu Ze terus melihat alat pelacak di tangannya, namun jejak mereka memang berhenti di sini. Akan tetapi dia tidak melihat apapun. Jimoxin juga memindai sekeliling, namun dia juga tidak menemukan apapun. Lalu berkata, "Tuan Liu Ze, apakah alat pelacak itu tidak rusak? Apakah kamu meragukanku?" ucap Liu Ze dengan marah. Tidak, bawahan tidak berani, ucap Jimoxin dengan sedikit takut. "Bagus," ucap Liu Ze. Dia lalu terus mencari. Dia benar-benar percaya kepada alat pelacaknya. Alat pelacaknya tidak mungkin salah. Sambil bergumam, dia perlahan-lahan berjalan maju ke depan. Pada saat ini, Qin Chen dia sangat gugup. Dia melihat Liu Ze terus berjalan ke arah formasi persembunyiannya. Jika itu seorang Wu Zhong, dia akan yakin kepada formasi persembunyiannya. Akan tetapi Liu Ze ini adalah seorang Wu Jun. Dia bahkan tidak memiliki keyakinan bisa bersembunyi dari seorang Wu Jun. Liu Ze, dia sudah semakin dekat dengan formasi persembunyian. Melihat Liu Ze akan segera menemukannya dalam 3 langkah lagi, Qin Chen segera menampilkan pedang karatnya lalu memberi isyarat kepada budak hitam dan mereka sepenuhnya telah siap untuk bertarung. Di saat 1 langkah lagi Liu Ze akan menemukan persembunyian Qin Chen dan tiba-tiba, "Tuan Liu Ze, ada bekas pertempuran di sini," ucap Jimoxin berteriak di tempat lain. Mendengar itu, seketika Liu Ze menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan langsung melesat ke tempat di mana Jimoxin berada. Melihat itu, ketegangan di wajah Qin Chen dan budak hitam seketika hilang dan mereka akhirnya menghela napas lega. Jika Liu Ze menemukan Qin Chen, ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Di sisi lain, Liu Ze melihat bekas pertarungan itu lalu berkata, "Benar, ini jelas bekas pertarungan dan ini seharusnya terjadi beberapa saat yang lalu. Alat pelacak saya ternyata tidak salah. Kedua orang itu pasti telah bertarung di tempat ini sebelumnya." "Tuan Liu Ze, apa yang akan kita lakukan sekarang?" ucap Jimoxin. "Lihat dari arahnya, mereka berdua akan pergi ke reruntuhan kuno. Ayo kita pergi ke sana," ucap Liu Ze. Jimoxin mengangguk. Sesaat berikutnya mereka berdua melesat pergi menuju ke reruntuhan kuno. Setelah melihat Liu Ze dan Jimoxin benar-benar telah pergi jauh, Qin Chen dan budak hitam keluar dari formasi persembunyian. Qin Chen lalu berpikir mungkin Liu Ze itu telah meletakkan sebuah tanda kepadanya.
Lalu Qin merapalkan segel tangan. Kekuatan jiwanya langsung menyebar dan langsung memeriksa dirinya. Setelah pemeriksaan beberapa kali, akhirnya Qin menemukan sebuah tanda pelacak menempel di lengan bajunya. "Akhirnya saya menemukannya," ucap Qin. Teknik pelacak ini sedikit aneh, oleh karena itu sebelumnya Qin tidak dapat merasakannya. Budak hitam juga sedikit kesal. Ternyata mereka sebelumnya telah memasang tanda pelacak. Kapan itu? Mereka ingat waktu itu di saat Liu Jie memberikan kompensasi sebuah kotak giok. Mungkin pada waktu itu juga Liu Jie memasang tanda pelacak kepadanya. Qin karena tanda pelacaknya telah ditemukan, sekarang hancurkan. Dengan begitu mereka tidak akan menemukan kita, ucap budak hitam. Jangan dulu, sekarang Liu Jie telah mengetahui tujuan kita. Dengan kultivasi Liu Jie walaupun tanpa pelacak mungkin dia dapat menemukan kita di sana, ucap Qin. Memikirkan hal ini, Qin mendapatkan sebuah ide dan berkata, "Budak hitam, saya memiliki rencana, akan tetapi rencana ini mungkin akan sedikit beresiko." Budak hitam menjawab, "Baiklah tuan, apa rencananya?" Qin kemudian melepaskan tanda pelacak di tubuhnya, lalu memasukkan tanda pelacak itu ke dalam sebuah kotak giok. Qin juga menemukan sebuah tanda pelacak di tubuh budak hitam, lalu memasukkannya juga ke dalam kotak giok. Kemudian Qin memberikan kotak giok itu kepada budak hitam dan berkata, "Budak hitam, bawalah kotak ini ke arah berlawanan secepat mungkin." "Oh, jadi kamu ingin saya mengalihkan Liu Jie? Namun jika saya pergi ke tempat lain, bagaimana kamu akan menemukan reruntuhan bawah tanah dan Kuyunji?" ucap budak hitam. "Tenang saja, dengan peta lokasi yang kamu kasih ditambah serangga pencari roh, saya yakin bisa menemukan lokasinya," ucap Qin. Qin melanjutkan, "Jika kamu merasa sudah sangat jauh, kamu bisa meletakkan tanda pelacak ini di sebuah binatang darah. Lalu kamu bisa pergi dan bersembunyi dahulu. Setelah saya mendapatkan Kuyunji, saya akan mencarimu." "Baik, saya mengerti," ucap budak hitam. Lalu Qin memberikan sebagian nyala api iblis King Lian kepada budak hitam. Dengan sepanduk setan langit dan api iblis King Lian, budak hitam pasti akan terhindar dari ancaman binatang hantu. Lalu budak hitam mengangguk. Setelah itu dia langsung melesat pergi ke arah lain. Kemudian Xin beralih kepada Jimoxin dan Liu Jie yang sedang menuju ke arah reruntuhan kuno. Namun tiba-tiba Liu Jie berhenti. Jimoxin bertanya, "Ketua Liu Jie, ada apa?" Liu Jie menjawab, "Tanda pelacak yang tadinya tidak diketahui tiba-tiba aktif kembali. Namun anehnya mereka bergerak ke arah lain." Jimoxin berkata lagi, "Mungkin mereka ingin melarikan diri. Ayo kejar mereka sebelum semakin jauh." Kemudian mereka berbalik dan langsung berganti arah melesat pergi menuju tanda pelacaknya bergerak. Di sisi lain, Qin dengan cepat menuju reruntuhan kuno. Setengah jam kemudian, Qin sudah sampai di sebuah tempat yang disebut reruntuhan kuno. Di depannya hanya ada sebuah danau. Menurut budak hitam, di bawah danau ini adalah tempat reruntuhan kuno berada, ucap Qin. Namun untuk berjaga-jaga, Qin mengeluarkan kekuatan jiwanya dan langsung menyapu memeriksa ke sekitar danau. Namun Qin tidak menemukan hal yang aneh. Akhirnya dia langsung terjun dan langsung masuk ke dalam danau itu. Setelah masuk ke dalam danau, tiba-tiba Qin masuk ke dalam sebuah tempat. Qin mulai paham ternyata itu bukan danau, sebenarnya adalah sebuah formasi persembunyian dengan level yang cukup tinggi. Jika tidak, mungkin Qin akan dengan cepat memahaminya dari awal. Yang membuatnya sedikit bingung adalah karena orang itu telah memasang formasi persembunyian di sini. Mengapa dia tidak memasang formasi pertahanan? Jika ada formasi pertahanan di sini, mungkin seseorang yang tidak sengaja masuk ke sini seperti budak hitam akan kembali mundur dan tidak akan masuk lebih dalam. Lalu Qin melihat sebuah jalan terowongan. Dia langsung masuk lebih dalam. Dengan tata letak yang diberikan budak hitam, Qin akhirnya sampai di sebuah tempat, yang mana di tempat itu budak hitam menemukan api iblis King Lian dan labu hitam. Sesaat kemudian Qin mendapati bahwa ada sebuah larangan di sana, lalu berkata, "Bagaimana bisa ada larangan di sini? Nampaknya tempat ini tidak terbentuk secara alami."
Sepertinya seseorang telah sengaja menyimpan labu hitam dan api iblis King Lian di sini. Sesaat berikutnya, Qin Chen tidak memikirkan hal itu lagi dan langsung menuju ke tempat di mana Ku Yunji berada. Setelah semakin dekat dengan Ku Yunji, Qin Chen mencium sebuah aroma tanaman obat yang sangat kuat. Aroma tanaman obat itu adalah aroma Ku Yunji yang sudah matang. Qin Chen dia berjalan maju. Ku Yunji sudah berada di depan matanya. Akan tetapi Qin Chen mendapati ada sebuah formasi pembunuh yang menghalangi tempat di mana Ku Yunji berada. Namun formasi itu tidak terlalu kuat. Menurut budak hitam tidak ada formasi di sini. Nampaknya setelah budak hitam ada juga orang yang telah menemukan tempat ini. Namun karena Ku Yunji mungkin belum matang, jadi dia menunda untuk mengambilnya dan memasang sebuah formasi untuk mencegah orang lain menemukan Ku Yunji. Qin Chen berpikir dia harus secepatnya mengambil Ku Yunji sekarang. Jika tidak, mungkin orang itu akan datang ke sini. Kemudian, di saat Qin Chen akan mematahkan formasi, tiba-tiba Qin Chen merasakan beberapa aura sedang menuju ke arahnya.